Halo sahabat Kartika Podcast, kembali lagi bersama saya Sertu Kuat Retno. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah inspiratif tentang perjalanan seorang prajurit Koat melalui prestasi olahraga yang mengantarkan dirinya dari bintara menjadi seorang perwira. Dia adalah Letda CBA Koat Meidiana Laviola Reinama. Selamat siang, Led. Wow, ini memang aura-aura perwira muda terpancar ya, Led. Siap. Terima kasih. Led, sekali lagi kami ucapkan selamat ya, Led. Akhirnya sudah resmi menjadi seorang perwira. Terima kasih. Siap, Led. Waktu kemarin dilantik, apa sih yang pertama kali muncul di bayangan, Led? Yang pertama kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Tuhan kami mendapatkan pangkat Letnan 2. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI, dan tentunya kepada Bapak Kasat telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan pendidikan perwira. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelatih, orang tua kami, dan serta satuan kami yang selalu mendukung kami dalam kegiatan latihan maupun pertandingan kami. Yang terpikirkan dalam pertama kali kami bisa melaksanakan pendidikan, kami tentunya bangga kepada diri kami karena atas pengorbanan kerja keras kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Siap. Led, kemarin itu dilantik langsung oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat ya. Betul. Tentunya itu menjadi salah satu momen paling spesial di hidup Led makanya. Bisa diceritakan gimana saja? Tentu itu adalah momen paling spesial ya karena saya sendiri dilantik oleh Bapak Kasat dan kami 20 orang adalah perwira pertama yang dilantik di Mabesat dan tentunya dilantik oleh Bapak Kasat sendiri. Siap, Led. Led, pasti sahabat podcast pada penasaran sebenarnya prestasi apa sih yang membuat Led bisa naik pangkat dari bintara ke perwira? Kan itu luar biasa ya, perjuangan pasti panjang gitu. Ya, pertama kami dari cabur tenis lapangan. Saya mendapatkan medali emas dalam cabur tenis lapangan di SEA Games Thailand 2025. Bisa diceritain gak, Led? Awal mulanya Led bisa ikut pendidikan secara khusus seperti apa? Jadi waktu tahun 2025 kita ada pertandingan SEA Games di Thailand. Kami melaksanakan pertandingan kurang lebih 2 minggu. Di sana kami bertanding melawan Thailand, Laos, Filipina, Vietnam, Malaysia. Kami di sana berjuang untuk Indonesia tentunya, dan kami sendiri membawa nama Angkatan Darat juga. Kami tentunya harus melaksanakan dengan dengan berjuang lebih dan kami mendapatkan emas akhirnya di Bergu. Kemudian sewaktu pulang kami mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden yang disampaikan oleh Bapak Panglima. Kami mendapatkan sekolah secapa. Jadi kami sekolah secapa. Akhirnya selama 1 bulan kami melaksanakan secapa dan dilantik menjadi Letnan 2. Siap. Kaget gak, Led, waktu tahu wah naik pangkat perwira mulai, Led? Gimana rasanya? Tentu kaget ya, karena ini adalah suatu penghargaan yang luar biasa buat saya. Sangat luar biasa. Siap. Kedua, baik. Dari usia berapa, Led, mulai terjun ke dunia atlet? Saya terjun di dunia atlet dari umur 8 tahun. Wah, ya, 8 tahun. Langsung mulai rutin ikut kejuaraan gitu, Led? Kami ikut kejuaraan sekitar umur 12 tahun. Kami baru mengikuti pertandingan karena proses untuk melaksanakan tenis lapangan ini cukup susah ya. Karena persaingan juga dan teknik-teknik harus kami kuasai lebih. Siap, Led. Kita semua kan tentunya punya impian, hayalan, angan-angan akan suatu hal ya. Flashback lagi ke belakang waktu Led masih menjadi bintara, pernah kebayang gak sih akan jadi perwira gitu, Led?
Untuk menjadi perwira kayaknya belum kebayang ya, karena saya notabene kan bintara baru. Saya baru 2 tahun berdinas, kemudian mendapatkan penghargaan untuk mengikuti secapa. Itu sungguh tidak terbayangkan untuk saya, tapi ini adalah suatu kehormatan buat saya yang diberikan oleh Bapak Panglima. Siap. Berarti baru banget lepas ikatan dinas ya? Iya, betul. Langsung jadi perwira. Betul. Ya, siap. Waktu pertama kali Let dilantik kan menjadi bintara Kowat, izin. Pastinya keluarga bangga ya, Let? Tentu Nah, bangga. terus gimana reaksi keluarga, terutama orang tua pas tahu Let naik pangkat gitu, Let? Tentu orang tua saya bangga kepada saya, dan tentunya terharu orang tua saya. Apalagi ibu saya waktu saya telepon, saya mendapatkan perintah untuk melaksanakan secapa, ibu saya langsung nangis. Dan bapak saya sendiri juga seorang tentara angkatan darat, pangkat lettu yang berdinas di Rindam 5. Itu bangga karena anaknya bisa mengikuti jejaknya menjadi perwira. Let masih inget nggak kata-kata pertama dari Ibu Let waktu tahu Let mendapat penghargaan jadi seorang perwira? Masih inget nggak? Masih. Ibu saya menyampaikan pesan kepada saya, setelah saya selesai pendidikan dan menyandang pangkat Letnan 2, saya harus lebih semangat untuk meraih prestasi saya, dan tentunya jangan sombong karena saya mendahului letting-letting saya dan senior-senior saya, dan tentunya harus lebih semangat dalam meraih prestasi. Ulangi, sejauh ini seberapa besar sih peran dan dukungan dari keluarga, terutama orang tua, dalam perjalanan karir Let sendiri? Untuk dukungan orang tua itu sungguh besar ya, karena tanpa dukungan orang tua dan doa-doa orang tua sendiri, itu kita nggak bisa jadi apa-apa. Apalagi orang tua kita yang mendidik kita dari kecil hingga saat ini. Pasti orang tua bangga kalau kita mendapatkan prestasi yang lebih. Apalagi ini saya mendapatkan secapa secara luar biasa sendiri oleh Bapak Panglima. Siapa sosok yang paling berperan penting dalam mendukung perjalanan karir Let? Pertama pasti orang tua, dan kemudian dukungan dari satuan kami dan dukungan dari TNI Angkatan Darat. Tanpa dukungan beliau, kami belum tentu bisa ada di posisi seperti ini. Bagi Let sendiri, kenaikan pangkat yang sudah Let dapatkan saat ini itu sebagai bentuk penghargaan atau lebih ke amanah dan tanggung jawab yang baru sih, Let? Puji Tuhan, menurut saya ini adalah suatu penghargaan ya, penghargaan yang luar biasa. Dan saya tentu harus ingat, saya notabene juga sebagai tentara, saya perwira, saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya kerjakan, dan saya harus lebih berprestasi lagi dan untuk menjalani kegiatan-kegiatan kami. Siap, Let. Sebagai perwira sekaligus atlet, gimana sih cara Let ngebalance atau membagi waktu antara karir sebagai prajurit dan juga sebagai atlet, Let? Untuk membalance itu sendiri, yang pertama, bila saya tidak ada berkegiatan untuk dalam latihan ataupun pertandingan, saya mengikuti kegiatan kantor. Jadi untuk pagi mungkin kami mengikuti apel pagi, kemudian untuk di Puspekangat sendiri kami melaksanakan olahraga tiap hari. Untuk pagi kami melaksanakan tenis bersama Bapak Waka dan pejabat-pejabat yang lainnya dan rekan-rekan kami lainnya. Siap, Let. Selama ini prestasi yang sudah pernah diraih apa saja, Let? Untuk prestasi selain SEA Games di Thailand kemarin, saya sempat meroleh medali emas tunggal dan ganda di Panglima TNI di Palembang, dan beberapa kejuaraan tingkat nasional di Indonesia. Luar biasa, ajang bergengsi semua ya, Let. Iya. Saya penasaran, itu yang sedang dipakai medali apa ya, Let, kalau boleh tahu? Kebetulan saya memakai medali SEA Games yang kemarin saya dapatkan di Thailand, di SEA Games Thailand.
Dalam waktu dekat ada jadwal pertandingan atau kejuaraan yang akan diikuti, Let? Untuk jadwal kedepannya pasti ada. Ada beberapa pertandingan di luar negeri karena saya harus mendapatkan poin untuk peringkat kami yang digunakan untuk nanti di Asian Games di Jepang tahun ini. Siap. Let, selama bertanding ada nggak sih pernah mengalami kegagalan seperti itu, Let? Tentu pernah ya, karena setiap kami bertanding itu pasti ada kegagalan, ada di mana titik kita pasti lagi down ataupun hampir menyerah ya, betul, ataupun kita waktu di atas. Jadi sewaktu kita di atas, kita bagaimanapun caranya kita harus tetap mengoptimalkan, kita harus tetap berusaha bagaimana kita harus tetap selalu di atas dan mempertahankan itu semua. Dan waktu saat di bawah, waktu misalkan waktu down ataupun tidak bisa mencapai target-target latihan, bagaimanapun caranya kita harus tetap berusaha, karena kita kan sebagai atlet harus ada nilai juang tersendiri, apalagi kita bertanding apalagi untuk Indonesia ataupun Angkatan Darat seperti itu. Di saat-saat seperti itu gimana sih cara Let untuk menjaga agar tetap fokus dan fokus? Yang pertama itu pasti kita harus tahu apa yang kita tuju. Misalkan kita target di pertandingan ini kita harus mendapatkan emas. Bagaimanapun caranya kita harus berlatih, kita harus konsisten, disiplin waktu, istirahat, makan, ataupun dalam latihan kita harus mencapai target-target itu. Siap. Pengalaman Let yang terbaik yang nggak bisa dilupakan selama jadi atlet apa, Let? Untuk itu SEA Games ya, karena ini adalah SEA Games pertama saya dan saya mendapatkan emas dan sekaligus saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Panglima untuk pendidikan. Siap. Untuk tantangannya seperti apa, Let? Tantangannya mungkin kedepannya saya harus latihan lebih giat lagi, lebih disiplin dan harus bisa mencapai target-target di depan. Yang membuat Let tetap bertahan sampai saat ini, Let? Tentunya saya bisa bertahan seperti ini untuk orang tua kami, karena saya harus bisa membanggakan orang tua kami, karena mereka lah yang mendukung kami bisa sampai di titik seperti ini. Semua karena orang tua. Semua karena orang tua. Betul. Nah, Let, kan tadinya Let itu Bintara, terus sekarang tahu-tahu jadi perwira. Itu kan lumayan panjang ya. Panjang, betul. Itu. Nah, tanggapan Let sendiri seperti apa? Temanku adalah atasanku sekarang. Gimana, Let? Jadi letting saya pasti dia selalu mensupport saya. Memberikan selamat bahwa lettingnya bisa mendapatkan penghargaan sebagai perwira itu bangga ya, Let, bangga ya. Apalagi saya adalah letting pertama 31 ya. Letting 31 Bintara baru 2 tahun. Jadi itu adalah letting saya pada bangga sih. Pastinya, Let. Siap. Let, untuk tantangan terbesar Let yang Let hadapi selama menjalani 2 tanggung jawab besar, yaitu sebagai prajurit dan juga seorang atlet, gimana, Let? Tantangan terbesarnya saya harus bisa membagi waktu, di mana saya berdinas, di mana saya untuk berprestasi dalam bidang olahraga saya. Itu sih. Siap. Let, ada nggak sih trik-trik khusus atau hal yang wajib Let lakukan setiap sebelum memulai pertandingan? Kalau saya pribadi, setiap saya mau melaksanakan latihan ataupun bertanding, saya mendengarkan musik ya, pasti supaya relax, smooth biar. Jadi terus apalagi ya? Mungkin melakukan apa yang menurut saya happy ya. Siap. Jadi itu sih yang bikin saya bagaimana bisa fokus untuk kedepannya. Siap. Prinsip hidup yang selama ini Let pegang apa, Let? Prinsip hidup saya itu
Saya harus membanggakan orang tua saya, dan tentunya membanggakan satuan saya, membanggakan TNI Angkatan Darat tentunya. Siap. Let, saat pelantikan kemarin oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, masih ingat tidak pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau untuk Let? Untuk pesan Bapak Kasat sendiri, kita harus tetap berprestasi meskipun kita mendapatkan pangkat yang baru. Kita harus tetap berprestasi, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita raih sebelumnya. Jangan berpuas diri dulu karena perjalanan masih panjang. Siap, karena perjuangan masih panjang. Target Let atau mimpi Let ke depannya apa Let kalau boleh tahu? Untuk target dan mimpi ke depannya, saya mungkin nanti di ajang Asian Games, semoga saya bisa mendapatkan medali lagi untuk di Asian Games dan memberikan yang lebih terbaik lagi di Asian Games. Sebagai Koat Let, izin, gimana Let melihat peran para wanita, khususnya Koat, dalam mengharumkan nama TNI Angkatan Darat lewat prestasi olahraga? Tentu suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri kita sebagai Korps Wanita Angkatan Darat bisa berprestasi dalam bidang olahraga. Karena notabene kita kan sebagai wanita, kita tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi kita bisa berprestasi di dalam olahraga di berbagai pertandingan nasional maupun internasional. Let, waktu kemarin ikut pendidikan di Secapa ya Let, itu berapa orang? Kami ada 34, terdiri dari 3 matra. Ada matra darat, udara, dan laut. Jadi satu semuanya. Jadi satu di Secapa. Itu pendidikannya kayak waktu dulu kita pendidikan Dikmaba, terus Dikjurba kayak gitu? Betul, sama pendidikannya. Jadi kami ada 3 matra, kami dijadikan satu, kami belajar bersama, kami melaksanakan kegiatan bersama, seperti itu. Let, lawan yang paling berat di dalam negeri sama luar negeri dari negara mana Let? Untuk di luar negeri sendiri, tentunya tuan rumah ya. Tuan rumah itu kuat sekali karena mereka ada 3 pemain yang, bukan 3 pemain, lebih tepatnya semua pemain memiliki peringkat yang cukup tinggi ya di dunia. Dan ada lagi dari Filipina, itu juga berat karena rata-rata pemainnya sudah berpengalaman, sudah sering ikut pertandingan di luar negeri juga. Menurut saya sih bukan hanya 2 itu ya, semua dari negara memiliki banyak kemampuan yang menurut kita itu ini masih bisa lah, tapi ternyata di lapangan mereka mungkin karena ada jiwa semangatnya ya, jadi mereka tuh kuat banget. Wow. Ada perbedaannya nggak Let waktu ikut SEA Games kemarin dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya? Tentu ada perbedaan ya, karena ini kan membawa nama Indonesia dan kita di ajang SEA Games ini kita benar-benar ditargetin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kita dari segi latihan kita harus memaksimalkan itu dari fisik, dan paling penting kita harus menjaga makan ya, karena demi kesehatan kita, dan tidur juga harus disiplin. Let, izin, untuk mental Let sendiri sekarang ini setelah sudah menjadi perwira, seperti apa Let? Kan notabene perwira itu sosok pemimpin yang mempunyai betul. Anggota, kan Bintara kan kita dipimpin, sekarang Let yang memimpin. Gimana? Iya. Untuk mental kita harus lebih kuat ya, mental harus lebih kuat. Dan untuk selanjutnya kan kita sebagai perwira, sebagai pemimpin, beda seperti kita waktu seperti Bintara kemarin, kita harus bisa memimpin kami ke depannya. Jadi kita harus bisa menjadi contoh untuk ke depannya. Siap. Let, terakhir, apa pesan buat sahabat Kartika Podcast TNI Angkatan Darat yang lagi nonton atau yang lagi mendengarkan kita sekarang? Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami dan kepada TNI Angkatan Darat, karena doa dan dukungannya
kami bisa menyandang pangkat Letnan 2 dan bisa mendapatkan emas di SEA Games Thailand 2025. Siap, Let. Terima kasih banyak atas waktunya untuk berkenan hadir di Kartika Podcast. Terima kasih juga. Semoga apa yang menjadi target Let selanjutnya bisa tercapai. Siap. Kami juga mengucapkan terima kasih sudah diundang di sini, suatu kehormatan bagi saya. Siap, Let. Kisah prajurit Koat sekaligus atlet hari ini menunjukkan bahwa sukses itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi soal siapa yang paling konsisten. Semuanya merupakan suatu rangkaian perjuangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Kartika Podcast.